Udah 3 hari loh, kutunggu laporan kau tolol. Ya, namanya si King David tolol, bego, oto, isi kepala tai. Nah, semua. Banyak MU, Chelsea, Tottenham, Liverpool, City udah pada lolos semua. Kok Arsenal aja yang enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mu'alaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang tuh belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang perseteruan antara Bom Bom and the Gang versus Sob Katul dan juga Wak Labu Rudi Yohanes. Di mana kita ketahui bersama, King David mengancam akan melaporkan Rudi Yohanes ya melalui pengacaranya. Apalagi King David juga mengatakan bahwa dia adalah seorang pengusaha, ya pengusaha sukses, dan Rudi sudah mengatakan laporkan, ya. Dia bilang apa? Saya takut. Kamu kira saya ini siapa gitu kan? Saya ini Wak Labu yang ngerti hukum juga gitu kan, menurut si Wak Labu. Dan kita masih menunggu perkembangan pelaporan dari King David yang sampai hari ini ya, sudah 3 hari, belum ada kejelasan. Ya, belum ada kejelasan apakah dilaporkan atau tidak. Kalau dilaporkan, ya minimal berikanlah kepada penonton tanda laporan. Ya, tanda laporan kepada pihak kepolisian bahwa memang King David sudah melaporkan Rudi Yohanes. Tetapi yang kita lihat, ini malah drama pelaporan dari Diolipa kepada Evangelis Yonatan Nandar ya. Dan yang lebih lucunya adalah perseteruan antara Bom Bom and the Gang ini sekarang kesannya lagi diam. Ya, saya nggak tahu apakah mereka berpikir, oh mending kita fokusin Nandar dulu deh. Ya, mumpung lagi hangat, mumpung lagi ada orang luar yang ikut mengurusi Nandar, atau kita fokus ke sana dulu. Ya, apakah Oten-Oten sedang berpikiran seperti itu? Sehingga sementara mereka melakukan yang namanya gencatan senjata. Karena dianggap musuhnya ini lebih penting ya dibandingkan perseteruan antara sesama Oten Paukers ini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa sementara ini belum ada kelanjutan pertempuran Sofiatul melawan King David dan melawan Rudi Yohanes si Wak Labu. Bahkan Rudi juga 2 hari terakhir ini belum membahas lagi ya mengenai King David, mengenai bagaimana kelanjutan pelaporannya, dan bagaimana si Rudi Yohanes ini berhasil mengadu domba orang Kristen ya. Kalau sebelumnya Rudi Yohanes itu berminat untuk mengadu domba pihak Muslim, dia pikir dengan uang 350.000 bisa membuat perpecahan. Ternyata apa yang dilakukan Rudi ini kembali kepada pihaknya sendiri, yaitu orang-orang Kristen sekarang semua baku hantam, saling bidat membidatkan, sesat menyesatkan, saling maki, saling tolol menololkan, ya, bahkan berencana melaporkan ke pihak berwajib. Artinya apa? Rudi ini sedang menuai apa yang dia tabur ya. Seperti yang saya katakan, mereka berencana busuk kepada pihak Muslim, tetapi mereka sendiri yang terkena imbasnya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini belum ada ya kelanjutan dari mereka, dan kita masih menunggu. Kami berharap kalau bisa jangan modal omongan. Karena selama ini kalau kita lihat channel Kristen, polemikus Kristen terutama ya, nggak semua, maksudnya nggak semua channel Kristen, tapi yang di dunia debat saja, ya, yang polemikus Kristen ini, dari dulu omongannya tuh nggak ada yang terjadi. Jadi kalau mereka ngomong A, saya akan buat begini-begini ya, sampai detik ini kita belum menemukan hal yang sesuai dengan yang mereka buat. Kita mulai dari zaman dulu, ada si Tanpa Ragi mengatakan akan membuat Alkitab versi Tanpa Ragi, akan membuat pasukan Kristen Indonesia yang berpanglimakan dari Christian Prince ya, akan membuat pasukan Laskar Kristus.
Tetapi sampai sekarang belum ada hasil dari rencana tanpa ragi. Bahkan dia sudah menggalang dana jauh hari ya, dan dananya lumayan besar loh. Bahkan konon sampai ratusan juta. Tetapi sampai sekarang hasilnya sama sekali nggak ada ya, nol besar. Kalau nggak ada duitnya nggak apa-apa gitu kan. Dia himpun duit, tapi gagal. Ya dia mungkin bisa alasan, oh karena nggak ada duitnya nggak jadi. Tapi ini duit masuk. Duit sudah masuk, tapi rencananya semua berantakan. Terus kita lanjut. Kasus KC misalnya. Kita akan melakukan ini itu, akan kita bawa ke PBB. Kita butuh dana. Ya, untuk sidang KC ini kita butuh dana besar untuk bisa menang. Donasi masuk. Bahkan sampai miliaran ya, kalau ditotalin dari semua uang, mulai dari ucup bulu-bulu sampai yang lain-lain itu udah miliaran. Tetapi hasilnya nol besar. KC harus mendekam di penjara 10 tahun, terus berkurang menjadi 6,5 tahun setelah banding. Artinya apa? Donasi yang mereka kumpulkan semua sia-sia. Semua sia-sia. Tetap saja yang namanya KC harus membusuk di dalam penjara. Begitu juga kalau kita lanjut. Ya, ada Wak Labu yang berencana membangun rumah anak terang untuk para anak yatim piatu. Gagal. Yang ada menjadi rumah pribadi. Pak Bom Bom, rumah rehabilitasi narkoba. Sampai sekarang peletakan batu pun nggak ada. Peletakan batu pertama pun nggak ada. Jadi semua rencana mereka ini nggak pernah ada yang berhasil, teman-teman. Gagal semua ya. Bahkan mengancam akan melaporkan juga nggak terjadi. Saya ingat ya, kemarin pun ada yang pingin, wah Julius awas kau ya, saya cari kau gini. Ya. Terus juga yang di Medan kemarin ada si apa tuh orang RAK tuh Hellboy ya, ngajak ketemu. Saya tunggu, saya bilang hubungi saya, kita ketemu. Nggak ada juga. Ya. Jadi ngancamnya jago, tapi nggak ada actionnya nih. Nggak ada actionnya. Begitu juga dengan King David ini. Berencana akan melaporkan Rudy Yohanes dan yang lain ya, Sob Katul. Ini kok sampai sekarang nggak ada. Mana laporannya, King David? Ya saya nggak tahu nih. Apakah sejak kejadian ini King David akan hilang dari dunia YouTube? Apakah dia masih punya rasa malu untuk muncul di channel-channel Kristen ya? Karena kita tahu King David ini sering juga muncul di mana-mana, di tempatnya si Ikim, ya, tempatnya Pak Bom Bom, dan tempat yang lain. Dia sering muncul yang menggunakan nama King David ini. Kalaupun dia ganti nama, misalnya jadi Salomo ya, atau jadi siapa, tetapi suaranya kita tandai. Saya rasa penonton untuk pendengaran lebih jago daripada saya. Teman-teman pasti tahu ya kalau dia ganti nama. Ya, kita mau lihat ini, apakah manusia seperti King David ini masih punya kemaluan untuk muncul setelah apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, dia ucapkan itu tidak dilakukan. Ya, mengatakan akan melaporkan, tetapi kita tunggu. Berani nggak dia laporkan Rudy? Karena ini pasti akan jadi bumerang. Rudy juga nggak akan diam saja kan? Karena Wak Labu ini bukan orang bodoh. Dan dia biasa konsultasi dengan Bang Bob setiap ada hal-hal yang menyangkut hukum. Ya, kita tunggu. Terus, teman-teman mungkin untuk sekedar flashback, ya teman-teman bisa lihat lagi ini video saat pertempuran mereka yang benar-benar kocak ya. Jadi, Rudy pertama kali pingin tabayunkan Katolik dengan Pak Bom Bom, dia ikut ribut. Sofiatul pingin tabayunkan, tetapi dia juga yang ribut ya. Karena memang di mereka tuh nggak ada yang namanya tabayun. Di mereka tuh perang sampai salah satu hancur, baru nanti damai ya. Tunggu salah satu kalah dulu. Oke, ini teman-teman nonton dulu lah untuk lucu-lucuan. Udah 3 hari loh, kutunggu laporan kau tolol. Ya, namanya si King David tolol, bego, oto, isi kepala tai. Nah, semua Banyak MU, Chelsea, Tottenham, Liverpool, City udah pada lolos semua. Kok Arsenal aja yang enggak ya? Dikasih beberapa Anda mau bicara 1 menit, saya kasih waktu. Hanya bicara sekarang. You jangan sok jago di sini ya. kali penalti kan, terus gagal dan menang, tapi nggak bisa juga juara La Liga kan. Mau gimana lagi kan? Memang udah nasib itu kalau nggak juara ya nggak bisa juara. Saudara-saudariku, kesempatan pagi hari ini kita akan menghibur diri ya. Penambah
imun ya. Kita akan menyaksikan, akan menonton dan akan menyimak betapa serunya mereka itu kalau baku hantam gitu ya. Sesama mereka baku hantam. Kita tahu bersama ya bahwa Pak Bom Bom ini ya kerap kali ya membahas seputar Islam di roomnya ya kan. Terus Rudy Yohanes juga membahas Islam, King David juga membahas Islam, Timothy, terus siapa lagi ya? Lidara juga kerap kali membahas Islam. Terus Sobkatul Al-Bahluliyah juga kerap kali membahas Islam. Dan saat ini Allah telah tunjukkan siapa diri mereka, siapa jati diri mereka, siapa mereka sebenarnya. Ya, mereka saling baku hantam antara yang satu dengan yang lainnya, saudara-saudariku. Ya, kita nggak perlu inilah, nggak perlu geram dan lain sebagainya. Kita cukup jadi penonton yang baik saja. Kita cukup jadi pesorak yang memberikan semangat sajalah kepada mereka yang sedang bertengkar ya. Kita langsung simak videonya. Oke, sekarang aku lanjutkan lagi para wadam mengeroyok seorang wanita. Wadam betulan ini kawan. Sudahlah wadam, tobatlah kalian wadam. Putar videonya. Maka saya bilang tadi Pak Bom Bom, putar videonya supaya jangan dianggap orang kita hoax di sini. Saya punya hak bicara ya. Ya diputar aja, diputar Pak King David, silakan diputar. Putar video. Ya, oke. Putar Pak Bom Bom. Sabar, santai ya. Putar gini. Ini sebentar. Ini masih menuakan Pak Lidara yang saya anggap paling wise di sini dan saya tuakan. Ya, jadi saya sangat hormat sekali dengan Pak Lidara. Ketika Anda mengatakan Yudas Iskariot masuk surga waktu itu di channel ini, apakah kemudian itu pengajaran Alkitabiah? Loh, siapa yang bilang Yudas masuk surga? Pernah bilang masuk surga. Siapa yang bilang masuk surga? Jangan framing. Ibu Sobiatul. Jadi Anda yang harus bilang Pak Bom Bom. Ketahuan. Kan ku bilang Pak Bom Bom itu muridku kawan. Yang bilang Pak Bom Bom katanya kan. Ini yang saya suka teman-teman ya. Oh, Rudy Yohanes yang bilang Yudas masuk surga, dan juga Rudy Yohanes dan juga Pak Bom Bom yang bilang Yudas masuk surga. Rupa-rupanya Pak Bom Bom ini muridnya Rudy Yohanes ternyata. Kata Lidara. Ya, Pak Cekek itu yang bilang Pak Bom Bom kawan. Terus Bom Bom bisa berkelit? Tidak bisa. Orang itu mau menutupi dosa si Bom Bom kayaknya karena berbohong. Siapa yang bilang? Kami tak ada bilang, kata yang lain. Langsung tidak tahu aku Pak Cekek kuliah yang begini kedip-kedip. Tapi katanya Pak Lidara nggak tahu aku ya. Apa kata Pak Bom Bom yang bilang ke dia? Orang tua nggak bisa diajak bohong kawan. Dia sudah uzur, sudah menjelang purna tugas di dunia ini kawan. Harus jujur. Lidara dibilang sudah uzur ya. Sudah asar ya. Lidara sudah asyar. Sudah mau maghrib. Seru ya kalau nonton yang beginian ya saudara-saudariku ya. Daripada debat eyel-eyelan kan lebih baik nonton orang berantem begini ya, sesama warga RT 16 berantem. Jujur kawan. Aduh. Lawak-lawakan aja ini yang mak tumben yang nonton 1000 orang. Aduh. Inilah yang ku bilang. Kalau sudah isi kepala kotoran ya begitulah kawan. Aduh. Kita lanjutkan lagi ya kawan-kawannya. Kalianlah saksi hidup semua ini. Yang Pak Bom Bom yang Anda nggak tahu apa sebentar Pak King David. Jangan ngomong dong di sini. Sebentar Pak King David, sebentar. Saya yang akan bicara. Sebentar. Kalau Anda mau bicara. Silakan Pak. Saya punya hak bicara. Anda mau bicara 1 menit, saya kasih waktu. Hanya bicara sekarang. You jangan sok jago di sini ya. Pak King David sabar Pak. Lihat. Seorang laki-laki kawan adalah kehinaan bagi laki-laki kalau melawan perempuan. Terus bilang, you jangan sok jago di sini ya.
Perempuan mana pernah sok jago kawan. Kau tempeleng dia pun gadapnya dia itu kawan. Lihat si bom-bom mukanya. Sudah mulai ketakutan. Ketakutan si bom-bom kawan. Karena memang dia bilang Yudas itu setuju dia dengan aku. Yudas itu masuk surga. Dan Taman Eden itu di surga. Banyak lagi pemahaman yang diambilnya dari aku kawan. Kenapa pula dia nggak berani jawab? Untuk menutupi kemaluan si bom-bom marah sama perempuan. Nggak tahu malu. Istrinya begitu kawan. Aduh, istrinya nggak bisa apa-apa. Lihat abis itu muncul kekasaran demi kekasaran. Pak, jangan. Pak Bom Kok jadi begini? Ya masuk gua aja decil lagi kan. Kita lanjut ya. teman-teman. Kok jadi begini? Jangan begitu, Pak. Masalah ini, Sofianto kan nggak ikut dari awal. Saya ikut dari awal. Saya di framing sama dia. Saya dikatakan bahwa saya menghina Katolik. Mana saya kasih 100 juta sekarang videonya. Lalu saya sekarang di framing. Lalu dikatakan itu video mengatakan iblis adalah maha hadir. Tanpa ada framing atau apapun. Sekarang begitu ada gini, Anda membela dia. Anda siapa Sebentar Pak King David. Pak Bom turunin Pak King David dulu Pak. Sebentar Pak. Diturunkan dulu. Ini saya yang bertempur dengan dia. Anda yang dari mana? Sebentar Pak King David. Framing mau buruin. Pak King David sebentar Pak. Atasi Pak Bom, atasi dulu Pak Bom. Pak Bom, Pak. Nah, kawan-kawan lihatlah kelakuan si bom-bom. Orang tua meminta yang turun itu King David karena dia tahu orang ini terlalu emosional. Tetapi Pak Bom karena King David ini mungkin donaturnya paling besar, Ibu Sofiatul mungkin ada tapi nggak sebesar King David. Yang diturunkan justru wanita Ibu Sofiatul. Memang berat kalau sudah urusan donasi. Lihatlah minggu-minggu awal ini banyak Jones pergi ke masjid itu, pergi tarawih kan, tahu aja lah. Oke lah, saya sudahi saja lah ya, saudara-saudariku. Ya seperti itulah mereka. Ya, seperti itulah mereka antara yang satu dengan yang lainnya. Jika ada masalah, jika ada perselisihan, ya mereka akan berantem. Meskipun itu di publik ya, di layar umum, di Zoom umum, mereka akan cakar-cakaran gitu. Cuma aneh saja. Kalau di internal mereka saja cakar-cakaran, kenapa channel-channel mereka itu sering membahas Al-Quran, membahas hadis, sering membahas konsep ketuhanan di dalam Islam gitu kan. Padahal kan konsep ketuhanan dalam Islam itu kan sudah jelas, Tuhannya satu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang tidak ada duanya, apalagi tiga gitu kan, nggak mungkin Tuhan itu tiga. Baik, saudara-saudariku, ini adalah video penambah imun ya di pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sudah saksikan ya. Jadi memang mereka nih ngelawak aja kerjanya, ngelawak aja ya. Jadi untuk perbandingan kita akan bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nandar ya, yang akan dilakukan Evangelis Yonatan Nandar, yang berencana hari Jumat akan melaporkan balik Deolipa, ya, melaporkan balik Deolipa, dan juga akan menyeret para polemikus Kristen lainnya. Nah, kita tunggu nih, ya, kita tunggu hari Jumat nanti sebagai bahan pelajaran, biar teman-teman bisa lihat mana orang yang action, mana orang yang bacot doang, yang cuman bisa menang ngomong, cuman berani kowar-kowar, berani gertak-gertak, tetapi actionnya nol. Biar teman-teman belajar ya, membandingkan mana orang yang melakukan action, mana yang bacot ya, sebagai perbandingan. Dan kita bisa melihat lah, memang teman-teman kita dari sebelah ini seringnya bacot kok, sering sekali bacot. Ya, ini perseteruan aja ditinggal begitu saja, nggak ada finishnya gitu. Harusnya di finishing gitu kan. Rudy udah mengatakan tidak akan berdamai sampai salah satu orang di tempat Pak Bom berani berdebat. Rudy kasih syarat, ya udah debat aja gitu kan. Tetapi entah kenapa orang di tempat Pak Bom ini seperti bencong, ya seperti banci. Bahkan
Pak Bom Bom ya sudah menjadi banci kemarin saya lihat ya. Saya lihat nih sekarang udah jadi banci, udah pakai wig, ya tingkahnya juga sudah mulai mirip seperti Wadam ya. Wadam itu banci kalau di daerah Sumatera. Jadi Pak Bom Bom udah mulai menyerupai apa yang disampaikan Rudi nih, jadi bencong. Apa karena rasa malunya ya? Kalau dibilang Rudi kan kalau gentle debat sama dia. Nah, mungkin Pak Bom Bom menjawabnya, ya saya bukan gentle, saya bencong, itulah saya nggak berani debat. Ya, itulah yang terjadi dengan mereka, dan kita tunggu nih bagaimana kelanjutan debat antara mereka, apakah akan jadi, apakah cuman bacot-bacotan seperti biasa, dan saya rasa para penonton juga sudah nggak sabar menunggu sebenarnya. Ya, kenapa Timothy, Lidara, ya, terus King David ini cuman berani koar-koar, bahkan mengatakan kita debat di bawah ring. Ini diketawain sama Rudi kan, di bawah ring ngapain? Mau ngeten ya? Ya mau ngintip kolor orang mungkin dia, di bawah ring ngintip-ngintip gitu kan. Biasa orang suka ngintip celana dalam tuh ya di bawah gitu. Jadi sampai diketawain sebegitunya. Apa yang mau kau debatkan kalau di bawah ring? Ya gimana cara debat di bawah ring gitu kan? Orang biasa bilang di belakang layar atau apa. Ini nggak di bawah ring. Terus apa gunanya gitu? Nggak ada yang nyaksikan. Nanti kamu bacot sendiri, kamu menang. Kamu kalah, kamu bacot juga. Nggak ada conclusion-nya gitu. Nggak ada penyelesaiannya. Jadi Rudi sebenarnya memberikan solusi yang gampang dan tidak merugikan. Debat itu nggak membuat kamu tuh jadi mati kelaparan. Nggak membuat kamu jadi miskin. Nggak membuat kamu jadi berpenyakitan. Atau kerugian-kerugian yang aneh-aneh. Enggak. Paling cuman tambah malu. Dan yakinlah, oten-oten paukers ini tetap akan mendukung Anda. Walaupun Anda babak belur ya. Siapapun babak belur, baik itu dari kubu Rudi maupun kubu Pak Bom Bom, oten-oten pendukung kalian tetap akan setia kok. Orang mereka itu kan sudah terdoktrin mati. Doktrin udah mati kalau mereka harus mendukung kalian, apapun yang terjadi ya. Buktinya sama pihak Muslim debat aja, babak belur tetap didukung kok. Tetap disemangatin. Paling cuman dari 110 lah hilang. Paling banyak 10%. Jadi nggak usah takut ya buat Pak Bom Bom. Daripada Anda harus jadi bencong kan nggak enak. Ya, masa harus jadi bencong terus gitu. Jadi pulihkanlah harga diri Anda, karena yang paling penting tuh harga diri. Kalau manusia udah nggak punya harga diri, ngapain lagi? Harga diri itu yang paling utama. Jadi buat Pak Bom Bom and the Gang, ladenilah debatnya Rudi. Dan sekali lagi saya sampaikan, kami di HMC ya, kami di HMC siap menjadi tuan rumah dan moderator bagi jalannya debat antara Walabu ini dengan Bom Bom and the Gang. Atau nggak sama Sob Katul lah, sama Sob Katul boleh. Tapi Sob Katul biasanya anti dengan saya ya. Dia kalau udah dengar nama saya, udah kejang duluan gitu. Belum ngomong sudah kejang ya. Saya takutnya nanti jantungan, ya, stroke pula. Kalau nggak stroke ya mati gitu. Kalau langsung mati masih mending. Kalau stroke kan kasihan juga si Sob Katul. Nanti ditinggal dia sama bulenya kan. Ya, sama pacarnya itu. Pacar kumpul kebonya. Kasihan dia nanti. Jadi ya debat aja. Ya, bagi para oten-oten, kalau Sob Katul yang kalian tantang, mungkin cari tempat lain lah. Karena Sob Katul nggak mungkin mau di HMC. Ya mungkin itu saja dari saya, teman-teman yang nilai sendiri. Makasih buat semuanya, dan di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di HMC berikutnya.